Hai, ketemu lagi. Ini sudah hari Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Seperti biasa, hari Sabtu kita mulai bacaan ini dengan kartu orakel dari Rumi. Kartu yang di tengah yang diambil setelah diacak dan kita dapat adalah Cosmic Heart. Cosmic Heart nomor 8. Kita baca puisinya. I was dead, I became alive. I was tears, I became laughter. The power of love arrived and made me everlasting power. I have seen everything, I have no fear. I have the heart of a lion, I shine like a Venus. Ini menggambarkan semua ada di dalam diri kita. Untuk kita bisa hidup, kita paham berharganya hidup. Saya pernah mati. Matinya di sini tentu saja bukan mati fisik, karena masih fisik kan nggak bisa hidup lagi. Jadi ada yang hilang, ada yang selesai, dan kita mengerti itu sehingga kita bisa hidup kemudian, bangkit dari situ, mulai satu yang baru. Karena hal yang baru tidak bisa dimulai ketika yang lama masih hidup, jadi tidak paralel. Kemudian menghargai kebahagiaan setelah pernah sedih. Dan sebenarnya ini yang ingin disampaikan adalah kisaran tersebut, bahwa semua yang ini kan ceritanya selalu mulai dari yang relatif kita tidak sukai. Itu ada ketika cinta itu datang, membuat kita punya power. Dan kalau kita dari awal lahir sebagai semua serba bahagia, kita tidak pernah diuji, kita tidak pernah mengalami hal yang buruk, maka jika sesuatu terjadi, kita tidak siap untuk menghadapi dunia dan kita bisa langsung crushed, bisa langsung habis pada saat itu. Jadi sebenarnya semua kesedihan itu adalah latihan kita supaya kita lebih siap, lebih kuat, lebih punya power dalam menghadapi dunia. Sehingga saya tidak lagi takut, karena kita belajar apapun halangan kita selalu bisa mengatasi. Karena saya sudah pernah melihat semuanya. Karena itu hati saya tidak lagi takut. Karena setiap kejadian apapun itu, dari sudut pandang manapun, saya selalu berhasil bangkit. Saya punya hati seperti singa, tapi saya juga begitu cantik, bersinar seperti Venus. Ini kosmik. Memang kosmik itu sendiri kan tentang universe, tentang semua, tidak ada satupun yang tertinggal. Semua, tidak ada satupun yang tertinggal. Infinity, nomor 8. Kalau dari Lenormand yang 3 kartu, ini sebenarnya adalah cincin itu menggambarkan menjadi satu. Cincin itu kontrak, jadi dua pihak menjadi satu pihak atau beberapa pihak menjadi satu pihak. Jadi kalau menurut saya ini adalah union, pertemuan dari semua kekuatan. Kita lihat pohonnya sebagai kekuatan karena dia mengakar di bawah sampai ke perut bumi. Yang di atas adalah spiritual, atas dan bawah dalam satu struktur. Dan ini yang kanan adalah tentang komunikasi. Barangkali kita memang perlu mengkomunikasi, perlu mengartikulasikan union di dalam diri kita. Kalau kita lihat dari deck yang ini, namanya Angels and Ancestors, sudah mengambil 2 kartu, Hermit, Retreat, and Recharge. Take time to rest and recuperate in order to continue your growth. Karena memang infinity ya, artinya kita juga nggak berhenti. Setiap kali perkembangan kita tuh nggak pernah berhenti, dan itu adalah pilihan kita. Itu kadang kita harus berhenti dan bernafas dulu. Intinya istirahat dulu. Benefit from the information that will comes directly from your heart space. Jadi kadang-kadang kita berhenti, karena kalau kita tidak berhenti, kita akan selalu terus-terus melaju. Belum tentu itu adalah arah yang paling baik. Kadang berhenti membuat kita sempat untuk mengevaluasi lagi dan melihat kita mulai lagi dari mana.
Son, enjoy success and happiness. Jadi semua ini sebenarnya dalam rangka untuk berhasil dan menjadi happy, kita kadang tidak bisa berlari terus-menerus tanpa henti. Jadi kadang kita memang berhenti terlebih dahulu untuk menata ulang kehidupan kita. Dan ini kayaknya rest and recuperation ini keluar lagi dalam deck yang ini, namanya Star Mother. How can you mother yourself? Apa yang dilakukan ibu kepada anak adalah merawat. Merawat, mencintai, dan memastikan kita lahir ke dunia dalam kondisi sempurna. Itu adalah ibu. Ya, dia akan melakukan semua yang terbaik untuk anak yang sedang dikandung, dan ketika lahir dia tidak peduli harus begadang, dia akan memastikan anaknya dalam kondisi baik-baik saja, tidak terbengkalai. Nah, ini pertanyaannya adalah, bisakah kamu melakukan hal yang sama untuk dirimu sendiri, seolah-olah kau adalah ibunya yang hidupnya dia itu energinya adalah untuk memastikan anaknya dalam kondisi selalu baik. Who or what is triggering you? Ini pertanyaannya adalah, apa sih yang membuatmu bergerak sekarang? Nah, soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. Jadi kayaknya memang di sini menunjukkan kita bertanggung jawab atas kesejahteraan diri kita sendiri, karena kayaknya akan ada yang trigger kita, ada yang membuat kita harus siap dengan kondisi apapun, dan kita mencari siapa sebenarnya yang bisa menjadi teman dalam perjalanan kita. Hari ini bulan conjunction dengan Mars di Aries. Marsnya retro dan dia juga square dengan Saturnus dan Pluto. Ini energi yang tidak terlalu ramah, jelas square-nya saja tidak ramah. Yang jelas kalau Mars dan Saturnus itu dua-duanya adalah energi maskulin yang berbeda. Satu yang raw, yang lebih cepat naik darah lah istilahnya, kompetitifnya sangat tinggi. Kalau Saturnus adalah energi maskulin yang ingin mengatur semua, patriarkalnya ada di situ, energi orang tua terhadap anak, energi di mana otoritas itu diperoleh sudah begitu saja karena perjalanannya lebih panjang, dan karena memang pada saat ini sebenarnya masih ya, Pluto yang conjunction dengan Saturnus itu sendiri kan sebenarnya peristiwa besar ya, dan ini jangkanya kan bisa sampai bulan, dan ini masih di tengah-tengah itu. Jadi yang terjadi adalah perubahan besar, dan karena perubahan besar karena Saturnus dan Plutonya karena diaktifasi dengan Mars itu kira-kira periodenya kan sekitar 2 minggu. Nah, pada hari ini adalah periode di mana energi itu memuncak karena di-trigger oleh bulan. Dan bulan itu trine South Node dan sextile North Node. Jadi ini adalah guncangan yang besar hari ini. Ada tekanan yang cukup besar, mungkin juga diartikulasikan, mungkin juga tidak, karena kita lihat Merkurius ada di Scorpio, dan kalaupun tidak diartikulasikan itu tidak berarti tidak ada serangan tiba-tiba yang tidak bisa kita duga. Nah, kalau menurut saya memang ini menunjukkan situasi yang menekan itu akan memaksa kita mengambil satu keputusan, karena energi square-nya sendiri itu adalah kebutuhan kita untuk membuat perubahan yang besar. Dan di sini kalau kita lihat ada satu yod ya, ke siapa sih sebenarnya kita perlu mengabdikan untuk supaya kita bisa melangkah ke depan, maka memang kita perlu untuk memastikan langkah kita ringan, sehingga hal berat yang sudah tidak relevan, yang memang sudah masa lalu, memang harus dilepaskan ya. Dan itu kalau kita bawa menjadi penyakit itu memang harus dilepas. Hari ini
tekanan itu membuat kita mengambil keputusan kepada siapa kita akan menyatu. Sepertinya itu, karena yang lama harus dilepaskan. Jadi ini seperti lepas dari satu sistem, perlahan masuk ke dalam sistem baru. Iya, ini adalah proses internal, proses pengambilan keputusan, dan tekanan itu walaupun datangnya dari luar, tetapi semua dampaknya adalah ke dalam diri kita. Dan setelah tekanan itu kita mungkin rasanya agak berantakan, sehingga kita perlu untuk mengumpulkan kembali nyawa kita, tanda petik ya, get yourself up together, kumpulkan kembali keberanian, tenangkan diri, kemudian jangan terus berada di dalam situasi terguncang, karena terguncang itu ketika kita menerima energi agresif, dan itu sangat dimungkinkan karena bulan sedang conjunction dengan Mars. Energi agresif itu ada di sekitar kita, mungkin dari kitanya sendiri juga, mungkin juga dari luar. Jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama wallowing in the sadness, karena dia tempatnya di challenge. Advice-nya adalah kita optimis, ya, optimis kita bisa keluar dari guncangan dan masalah ini. Jadi memang take your time, jangan terlalu lama, kemudian bergerak lagi, memperbarui sesuatu yang bisa diperbaiki, dan hasilnya adalah perubahan, ya, hasilnya adalah perubahan. Jadi kalau kita bersendiri dan kemudian ini tadi, ya, kita bersendiri dan kita sebenarnya kalau terguncang mencoba mengumpulkan kembali energi kita untuk ini tadi apa? Untuk secara optimis mengarahkan upaya kita untuk melakukan perubahan. Jadi yang penting adalah perubahan di sini. Dan kalau kita ambil yang terakhir, kita klik self love yang 5 kartu sebagai penutup. Situasinya adalah gratitude, ya. Kemudian challenge-nya change your environment, tapi ini challenge berarti perubahannya agak sukar. Solusinya adalah remove toxicity, ini tadi fungsi dari Pluto yang square dengan bulan dan Mars. Advice-nya play. Kemudian play ini saya pikir adalah just be happy dengan apapun keputusanmu. Kalau memang harus melepaskan yang tidak bisa dipertahankan, percayalah bahwa itu yang terbaik. Karena seperti bayi, kita juga perlu power. Ini kayaknya mother, ya, ibu. Ini ibu juga. Jadi sebenarnya kayaknya hari ini memang kita perlu untuk memastikan bahwa kita dalam kondisi yang dilindungi. Artinya terlindung dari energi agresif. Dan ini jelas dari astrologinya. Nah, cosmic heart-nya kalau menurut saya adalah karena sebenarnya kita sudah pernah melewati hal ini juga. Walaupun mungkin kayaknya baru, tapi kita bukan anak yang baru lahir kemarin sore. Ya, kita adalah warrior. Warrior itu akan menang karena dia secara terus-menerus menghadapi battle, pertempuran. Dia menang dari satu battle ke battle lain, ke battle lain. Jadi menurut saya ini adalah seperti kita mengumpulkan semua pengalaman terbaik kita, memastikan kita confident, percaya diri, dan itu energinya Aries. Kita mampu bertahan dan menang dalam situasi yang menekan, serta sebenarnya ini adalah saat yang tepat untuk kita memilih kepada siapa kita devote, ya. Ya tentu saja adalah untuk kepentingan diri sendiri, tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu untuk kepentingan kita sendiri. Dan tekanan itu sebenarnya seperti ujian,
untuk kita supaya kita punya determinasi untuk melangkah maju lebih berani. Seperti ini, on your power. Oke, wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.